Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan hebat dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan saya Ibu Cici Warkisah dalam kegiatan diklat berjenjang tingkat lanjut bagi guru dan tenaga kependidikan PAUD. Nah, rekan-rekan, semoga semuanya sehat dan selalu semangat. Dalam kesempatan ini, izinkan Bu Cici akan menyampaikan materi terkait pemahaman kurikulum PAUD. Nah, tentu saja dalam hal ini, rekan-rekan semua sudah sering mendengar apa sih kurikulum. Dan itu bagi guru PAUD menjadi hal yang sangat fundamental dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, baiklah, sebelum kita menjelaskan hal yang lain, mari kita awali dengan apa sih pengertian dari kurikulum 2013 PAUD. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, jadi kurikulum ini adalah sebagai kerangka kerja atau framework yang berisi rencana implementasi sebuah program. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa kurikulum memandu guru untuk memenuhi seluruh area belajar yang digunakan anak dengan memakai pendekatan pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, kita akan lihat apa sih ciri-ciri dari kurikulum 2013 PAUD ini. Nah, yang pertama tentunya kurikulum 2013 PAUD ini adalah berbasis kompetensi dan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, ciri khasnya adalah tematik, ya. Nah, tentu saja dalam tematik ini kita sudah mengenal apa saja nih tema-tema yang ada di PAUD. Dan tema-tema yang ditentukan oleh PAUD tentunya bisa sesuai dengan lembaga dan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah scientific. Nah, jadi ciri-ciri ini ada dalam kurikulum 2013 PAUD. Semua dalam hal ini seperti tadi misalnya ada bersifat tematik ya ciri-cirinya. Nah, hal ini adalah supaya lebih menguatkan kurikulum itu dan bisa lebih jelas temanya tema apa, bisa berkembang dan hal ini juga untuk melatih dalam HOT ya buat anak-anak HOTS-nya higher order thinking skill. Jadi anak-anak memiliki kemampuan HOTS-nya berpikir tingkat tinggi. Selain itu adalah untuk mengaplikasikan karakter. Nah, adapun ini kurikulum adalah sebagai muatan yang harus kita pahami oleh guru PAUD atau pendidik PAUD. Nah, apa sih sebagai daya dukungnya untuk mencapai kurikulum 2013 PAUD ini? Adalah pertama pendidik, kedua sarana dan juga prasarananya. Selanjutnya kita lihat apa tujuan dari kurikulum PAUD. Nah, tujuan dari kurikulum PAUD adalah mendorong perkembangan peserta didik sehingga mempunyai kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi mendorong perkembangan peserta didik sehingga mempunyai kesiapan
untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat mendorong perkembangan peserta didik ini supaya apa didorong? Tentu saja tujuannya adalah supaya mempunyai kesiapan. Kesiapan apa saja? Ya, apa saja yang harus disiapkan? Adalah semua ada dalam lingkup pengembangan atau program perkembangannya. Apa saja? Yang pertama, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Nah, kita ingat ya, bahwa dalam lingkup pengembangan ini ada yang disebut dengan kompetensi inti. Nah, kompetensi inti yang harus kita kembangkan ini harus memenuhi 4 ranah, yaitu sikap spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi ada 4 kompetensi inti yang harus dikembangkan. Satu ya, kompetensi yang pertama adalah sikap spiritual. Yang kedua kompetensinya adalah sikap sosial. Kemudian apalagi kompetensi inti yang ketiga ada pengetahuan. Dan kompetensi inti yang keempat adalah keterampilan. Nah, ketika ini sudah dimiliki oleh anak-anak, memiliki fondasi buat anak-anak, dia memiliki kesiapan untuk melanjutkan pada pendidikan selanjutnya. Itu adalah dalam tujuan kurikulum PAUD. Kemudian apa yang menjadi landasan pengembangan kurikulum 2013 PAUD? Nah, yang menjadi landasan pengembangan kurikulum 2013 PAUD ini ada yang disebut dengan landasan filosofis, sosiologis, teoritis, kemudian psikopedagogis, dan juga landasan yuridis. Nah, ini yang menjadi landasan pengembangan kurikulum 2013 PAUD. Nah, kemudian kita lihat bahwa kurikulum 2013 PAUD dikembangkan atas dasar pengkajian secara konseptual maupun empiris yang mendalam pada berbagai landasan yang fundamental. Jadi ada dalam landasan-landasan yang 5 tadi. 1 landasan yuridis, kedua secara landasan filosofis, kemudian yang ketiga landasan sosiologis, keempat landasan teoritis, dan kelima adalah landasan psikopedagogis. Nah, mari kita lihat apa saja yang menjadi landasan filosofis. Yang pertama, menjadi landasan filosofis itu adalah berakar pada budaya bangsa. Kemudian, bahwa anak ini sebagai pewaris budaya bangsa. Yang ketiga adalah anak pembelajar aktif. Kemudian butuh keteladanan dan juga belajar melalui bermain. Ini yang menjadi landasan filosofis ya dalam pengembangan kurikulum 2013. Selanjutnya kita lihat apa yang menjadi landasan pengembangan secara pedagogis. Yang pertama, bahwa karakteristik anak usia dini. Kemudian yang kedua, setiap anak itu unik. Yang ketiga adalah cara mengelola pembelajaran. Yang keempat, suasana yang menyenangkan. Yang kelima adalah paham tahapan perkembangan anak dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan cara belajar anak. Nah, itu ya. Selanjutnya kita lihat aspek ya atau landasan pada aspek sosiologisnya. Yang pertama tentu saja menyesuaikan tuntutan norma yang berlaku. Kemudian mengangkat keanekaragaman budaya. Kemudian perbedaan kebiasaan, budaya,
agama, dan juga fisik. Ini ya, berdasarkan teori. Teori apa yang diangkat untuk pengembangan kurikulum 2013 yang menjadi landasannya? Yang pertama tentu saja adalah teori perkembangan anak. Kemudian yang kedua teori perkembangan otak dan juga teori pedagogis. Nah, kemudian kita lihat landasan yuridis. Nah, ini ada dalam perundang-undangan, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa sih yang disebut dengan pengertian struktur kurikulum PAUD. Karena dalam kurikulum PAUD 2013 ini ada yang disebut dengan struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum 2013 PAUD ini merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga lama belajarnya. Nah, adapun dalam muatan kurikulum ini terdiri dari program-program pengembangan. Ada 6 program pengembangan yang menjadi muatan kurikulum. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik, baik itu fisik motorik halus, motorik kasar. Kemudian yang ketiga adalah muatan kognitif. Kemudian yang keempat adalah bahasa, kemudian sosial emosional, dan keenam adalah seni. Nah, ini adalah muatan kurikulum PAUD, ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa seluruh pengembangan ini, seluruh program pengembangan ini akan dibuatkan atau program-program pembelajaran ketika dirancang harus berdasarkan dengan program-program pengembangan ini. Apa yang ada misalnya dalam program pengembangan nilai agama dan moral, kemudian kita juga harus mengacu pada STPPA, standar tingkat pengembangan anak gitu ya, STPPA. Dan juga kita juga harus ingat bahwa dalam kurikulum PAUD ini ada ditentukan tematik ya, tema. Nah, demikian. Semoga pembelajaran di PAUD ini kita menjadi pembelajaran yang asik menyenangkan sesuai dengan kurikulum 2013 PAUD. Nah, oleh karena itu, pendidik PAUD harus memahami kurikulum PAUD, baik itu pengertiannya, kemudian ciri khasnya, prinsip belajarnya, dan juga harus mengetahui bagaimana cara menuangkan kurikulum 2013 PAUD dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, demikian materi yang Bu Cici sampaikan dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua menjadi pendidik yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semangat semuanya, semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.